Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok statistik 2 menjelaskan uji ANOVA satu arah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Supiti Halimatus Syadiah dengan nomor NIM 31222227. Perkenalkan, nama saya Nazwa Mufida Anindita dengan NIM 31222172. Perkenalkan, nama saya Kesya Afilia Saputri dengan NIM 31221114. Berikut videonya. Pengertian ANOVA. ANOVA atau analisis varians merupakan teknik statistik yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari 3 atau lebih kelompok data. Metode ini mengukur sejauh mana variasi total dalam suatu dataset dapat dijelaskan oleh variasi antara kelompok dibandingkan dengan variasi dalam kelompok. Pengertian ANOVA satu arah. ANOVA satu arah atau one way ANOVA digunakan untuk menganalisis masalah dengan dua variabel, satu variabel independen dan satu variabel dependent. Variabel independen harus memiliki setidaknya 3 kategori, sedangkan variabel dependent harus dalam bentuk interval atau rasio yang berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Istilah satu arah merujuk pada penggunaan satu faktor dalam analisis varians. Prasyarat ANOVA. Dalam penerapan ANOVA satu jalur, adapun syarat-syarat yang berlaku dan harus diterapkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, independensi. Prasyaratnya, observasi-observasi dalam data harus bersifat independen satu sama lain. Yang kedua, normalitas. Prasyaratnya, data dalam setiap kelompok harus mengikuti distribusi normal. Yang ketiga, homogenitas varian. Prasyaratnya, varians antar kelompok harus sama atau homogen. Yang keempat, skala pengukuran. Prasyaratnya, variabel dependen harus diukur pada skala interval atau rasio. Yang kelima, kecukupan ukuran sampel. Prasyaratnya, setiap kelompok harus memiliki ukuran sampel yang memadai. Tujuan ANOVA satu arah. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari uji ANOVA satu arah. Yang pertama, mengetahui perbedaan rata-rata antar kelompok. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh faktor. Yang ketiga, mengukur variabilitas antar kelompok dan dalam kelompok. Yang keempat, menghindari kesalahan tipe 1. Yang kelima, menyediakan dasar untuk analisis lanjutan. Langkah-langkah penyelesaian satu arah. Untuk melakukan ANOVA satu arah, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan hipotesis penelitian. Yang kedua, menetapkan hipotesis statistik. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, melakukan perhitungan. Yang kelima, menentukan nilai F-tabel. Yang keenam, membandingkan F-hitung dengan F-tabel dan menarik kesimpulan. Berikut ada contoh soalnya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan penggunaan berdasarkan jenis kartu kredit. Data di bawah ini menunjukkan jumlah uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam dolar. 3 jenis kartu kredit dibandingkan. Di sini ada 3 data. Yang pertama ada Astra, BCA, dan Citi. Yang pertama itu data Astra. Data Astra yang pertama 9, yang kedua 8, yang ketiga 11, yang keempat 13, yang kelima 12. Terus yang kedua ada data BCA. Data BCA itu ada yang pertama 13, 12, yang ketiga 17, yang keempat 11, yang kelima 12. Yang ketiga itu ada data Citi. Data Citi yang pertama 20, yang kedua 21, yang ketiga 15, yang keempat 19, yang kelima 20. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, langkah pertama menentukan hipotesis penelitian. Yang A, hipotesis 0, H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata setiap kelompok. Yang B, hipotesis alternatif. H1, setidaknya ada satu rata-rata kelompok yang berbeda secara
signifikan dari yang lain. Langkah kedua, menetapkan hipotesis statik. Yang A, H0 sama dengan mu pangkat 1 sama dengan mu pangkat 2 sama dengan mu pangkat 3 dan seterusnya. Yang B, H1. Setidaknya salah satu rata-rata mu berbeda dari yang lain. Langkah ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang A, jika F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak. Yang B, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Baik, selanjutnya itu untuk langkah 4 melakukan perhitungan. Untuk melakukan perhitungan itu kita melakukan beberapa langkah. Oke, yang pertama kita mengkuadratkan terlebih dahulu data masing-masing. Untuk data pertama dari hasil 9 kali 9 itu 81 dan 8 kali 8 64, 11 kali 11 itu 121, yang 13 itu menjadi 169, 12 menjadi 144. Untuk yang 13 itu 169 dan 12 kali 12 144, 17 pangkat 2 itu 289, 11 pangkat 2 121, 12 kali 12 144. Dan untuk data yang ketiga 20 pangkat kuadrat 400, 21 pangkat kuadrat itu 441, 15 pangkat kuadrat 225, 19 kuadrat itu 361 dan 20 kali 20 400. Setelah kita mengetahui hasil-hasil dari data tersebut, kita akan menjumlahkannya. Untuk data pertama sebelum dikuadratkan adalah menjadi 53. Setelah dikuadratkan menjadi 579. Dan untuk data yang kedua sebelum dikuadratkan menjadi 65 dan setelah dikuadrat pangkat 2 menjadi 867. Dan yang data ketiga pun seperti itu. Sebelum dikuadratkan menjadi 95 dan setelahnya menjadi 1827. Selanjutnya ini ada tabel di samping diperoleh. Jadi kita setelah mengetahui semuanya, kita masukkan terlebih dahulu. Diketahui jadi TA-nya menjadi 53, untuk TB-nya menjadi 65, TC-nya menjadi 95, NA-nya ini masing-masing 5 karena datanya 1 2 3 4 5 diperoleh oleh 5. Kemudian untuk J-nya itu adalah 213 diperoleh dari TA tambah TB tambah TC. Jadi 53 tambah 65 ditambah 95 menjadi 213. Untuk N-nya ini 15 dari NA 5, NB 5, NC 5 dijumlahkan menjadi 15. Untuk sigma S kuadratnya kita ketahui untuk data pertama setelah dikuadratkan itu menjadi 579 ditambah 867 untuk data kedua, dan data ketiganya itu menjadi 1827 dijumlahkan menjadi 3273. Untuk langkah selanjutnya kita menghitung masing-masing jumlah kuadratnya. Jadi untuk yang pertama itu kita menghitung terlebih dahulu untuk SST-nya. Jadi rumusnya itu ada sigma S kuadrat dikurangi J pangkat 2 dibagi dengan N. Jadi sigma pangkat 2 ini setelah kita ketahui menjadi 3273, kita pindahkan. Kemudian J pangkat 2 nya itu ada 213 pangkat kuadrat dibagi 15-nya itu dari N ya. Sudah diketahui itu 15 sama dengan 3273 dikurang 3025 hasil dari 213 pangkat kuadrat dibagi 15, hasilnya jadi 2327 kurang 3025 sama dengan 248. Setelah itu mencari SSB-nya itu rumusnya itu adalah sigma T pangkat 2 dibagi N kecil dikurangi J pangkat 2 dibagi N besar. Jadi untuk sigma pangkat 2 ini sudah diketahui yaitu 53 pangkat 2 dibagi N tambah 65 bagi pangkat 2 dibagi 5 tambah 95 pangkat 2 dibagi 5 dikurangi J-nya itu 213 pangkat 2 dibagi N besar itu 15. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya dari 53 pangkat 2 2809 ditambah 4225 ditambah 9025 dibagi 5 dikurangi hasil dari ini menjadi 45.369 dibagi 15. Kemudian kita jumlahkan hasilnya itu 3.212 dikurangi 3.002 sama dengan 187. Dan untuk SSW-nya itu rumusnya SST dikurangi SSB. Jadi SST-nya itu sama dengan 248 dikurangi dengan SSB-nya itu menjadi 187. Jadi hasilnya adalah 61 untuk hasil dari SSW. Langkah selanjutnya itu mencari derajat kebebasan atau bisa disebut juga dengan DK. Untuk DK SST ini
Jadi karena N-nya sudah diketahui 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Jadi sigma N dikurangi 1 atau DK SSW dikurangi N kurangi K. Maka DK SSW sama dengan 5 dikurangi 1 ditambah 5 kurangi 1 tambah 5 kurangi 1 menjadi 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Atau DK SSW nya itu sama dengan N kurangi K menjadi 15 kurangi 3 sama dengan 12. Dan DK SSB nya itu K kurangi 1, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita harus mencari deviasi rata-rata kuadrat atau bisa disebut juga dengan MS. Untuk rumus MSB itu sama dengan SSB dibagi DK SSB. Jadi SSB-nya itu telah kita ketahui adalah 187, kemudian dibagi DK SSB yaitu telah kita ketahui menjadi 2. Jadi sama dengan hasilnya 93,5. Dan untuk MSW-nya rumusnya SSW dibagi DK SSW. SSW-nya telah kita ketahui yaitu 61 dan dibagi DK SSW-nya jadi 12. 61 bagi 12 sama dengan 5,08. Untuk menghitung nilai F-nya, rumusnya MSB bagi MSW. Jadi 93 bagi 5. Maka selanjutnya itu kita tabel ringkasan ANOVA. Jadi untuk semuanya setelah kita ketahui dimasukkan ke dalam tabel. Untuk antar kelompoknya, untuk yang ESS, untuk SSB-nya itu sama dengan 187, untuk DK SSB-nya itu adalah 2, untuk SSB-nya itu adalah 93,5. Dalam kelompoknya untuk SSW yaitu sama dengan 61, DK SSW sama dengan 12 dan SSB sama SSW sama dengan 5,08. Kemudian kita jumlahkan kelompok totalnya menjadi 187 ditambah 61 menjadi 248 dan 2 ditambah 12 menjadi 14. Dan untuk frekuensinya itu adalah 18,4 kita hasilkan dari sini. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan ke tabel ringkasan ANOVA dengan SPSS. Hasil belajarnya itu sama saja sebenarnya dengan tabel di atas. Untuk sum of square-nya, between-nya, group 187.000, untuk DF-nya itu dari between groups itu 2 dan MS-nya atau mean square-nya 93.500. Untuk within groups-nya itu sama dengan 61.000, DF-nya itu 12 dan mean square-nya itu 5.080. Untuk totalnya menjadi 187.000 ditambah 61.000 menjadi 248.000, 2 tambah 12 14. Dan F-nya yaitu menjadi 18.400. Langkah 5 yaitu mencari F tabel. Untuk menentukan F tabel, kita memerlukan tingkat signifikasi A dan derajat kebebasan DK. Ada dua jenis derajat kebebasan yang digunakan dalam ANOVA DK untuk antara kelompok SPB dan DK untuk dalam kelompok SSW. Dalam F tabel distribusi F, derajat kebebasan untuk SPB digunakan sebagai pembilang numerator dan biasanya ditampilkan pada baris atas dari kiri ke kanan. Sedangkan derajat kebebasan untuk SSW digunakan sebagai penyebut denominator dan biasanya ditampilkan pada kolom kiri dari atas ke bawah. Titik perpotongan antara derajat kebebasan pembilang dan penyebut memberikan nilai kritis F yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis 0 dapat diterima atau ditolak. Pada contoh ini, nilai F tabel ditentukan sebagai berikut. Yang pertama dengan A 0,05 dan derajat kebebasan 2,12, nilai F tabel adalah 3,88. Dan yang kedua dengan A sama dengan 0,01 dan derajat kebebasan 2,12, nilai F tabel adalah 6,93. Nah, nilai tersebut terdapat dari tabel tersebut. Oke, langkah selanjutnya itu langkah ke-6 yaitu membandingkan F itu dengan F tabel dan menarik kesimpulan. Pada penelitian ini dilakukan analisis ANOVA untuk membandingkan penggunaan kartu kredit Asta, BCA, dan Citi dalam hal jumlah uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. Setelah menghitung nilai F dari data yang ada, langkah berikutnya adalah membandingkan nilai F yang dihitung F itu dengan nilai kritis dari F tabel distribusi F tabel untuk tingkat signifikasi
2,12, F tabelnya 6,93. Langkah selanjutnya adalah membandingkan F itu yang dihitung dari data penelitian dengan nilai F tabel yang sesuai. Jika nilai F itu lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 tidak ada perbedaan signifikasi antara rata-rata penggunaan kartu kredit akan ditolak. Sebaliknya, jika nilai F dihitung lebih kecil dari F tabel, hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok tersebut dalam penggunaan kartu kredit. Proses ini penting untuk menentukan apakah perbedaan yang diamati dalam data statistik adalah hasil kebetulan atau memang ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Mungkin cukup sekian dari kami untuk pemaparan materi uji ANOVA satu arah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.